Ya, Motorola G45 atau G45 lah. Di video A07 kemarin, gue ada sedikit mention Moto G45 ini sebagai opsi yang lebih make sense nih dibanding maksain beli A07 yang 8256 karena udah masuk di harga 2 jutaan ya. Sedangkan si G45 ini sekarang harganya udah turun banget. Dari pertama rilis tuh 7 bulan lalu ada di 2,4 jutaan, sekarang udah di 1,8 jutaan aja. Bahkan sometimes di tanggal kembar tuh bisa dapat di 1,6 jutaan yang bikin HP ini tuh adalah HP 1 jutaan paling worth it buat dibeli untuk saat ini. Tapi apa udah pasti nih sebagus itu? Well, sebelum gue bahas lebih panjang nih, bisa banget buat subscribe channel Getizen dulu. Kita baru banget nih mulai kembali perjalanan di YouTube. Thank you buat yang udah support di 2 video terakhir. Kalau udah subscribe ya, kita lanjutin yapingnya. Oke, what's interesting dari HP ini? Hal-hal apa aja nih yang menarik secara cepat dari HP ini? Kayak desainnya yang unik kalau kita compare ke HP-HP lain. Tapi kalau kita lihat semua desain HP Motorola pakai approach yang mirip-mirip nih. Chipsetnya juga lumayan kenceng buat harganya, udah yang chipset 5G juga. Dan satu hal yang menarik banget buat gua adalah video recordingnya kok stabil banget ya. Kayak di awal video tadi gua sempet bikin sinematik ala-ala pakai HP ini, itu handheld semua dan udah auto stabil. Nah, yang pertama mau gue bahas adalah desainnya. Dia tuh pakai vegan leather. Jadi waktu awal-awal Motorola mulai masuk ke Indo lagi tuh ini udah kerasa unik banget ya. Fresh aja gitu. Desain HP kan mostly mirip-mirip dan yang ini tuh beda banget in a good way. Tapi semenjak Motorola mulai masif nih jualan di Indo dan banyak ngeluarin model HP yang pakai desain yang begini, sekarang sih gue udah mulai terbiasa nih. Buat handlingnya juga kerasa cukup nyaman ya. Ini HP tuh nggak gede-gede banget kayak HP zaman sekarang yang layarnya pada ngejar 6,9 inci semua. Ini tuh layarnya masih di 6,5 inci. Yang sweet spot lah, nggak gede banget tapi nggak bisa dibilang compact juga. Udah lumayan oke lah. Sayangnya buat bezelnya masih lumayan noticeable ya. Apalagi di dagunya nih yang lumayan tebel kayak dagu Thanos. Tapi for the price ini masih kehitung normal lah. Sangat bisa dimaafkan. Layar sendiri pakai panel IPS dengan resolusi HD+ aja. Mungkin ini satu-satunya hal yang bisa di roasting dari HP ini. Apalagi kalau kita ngelihat harga rilisnya kemarin kan. Tapi kan sekarang harganya udah murah banget ya. Jadi lagi-lagi hal ini bisa gua maklumin. In my opinion 720p di layarnya juga not so bad. Kalau nggak diperhatiin banget nggak terlalu kelihatan lah. Kalau gambarnya tuh nggak setajam 1080p. Tapi at least refresh rate-nya tuh udah jalan di 120Hz ya. Dan dia tuh nggak adaptif, dia selalu jalan di 120Hz. Jadi buat scroll-scroll nih udah enak. Nah, buat dipakai nonton, HP ini tuh udah masuk ke kategori enak. Selain karena dia udah Widefine L1, jadi dia udah bisa nonton atau streaming HD di Netflix dan sebagainya. Dia audionya juga udah stereo, jadi nggak bindeng lagi nih kayak HP sejutaan biasanya. Bahkan yang 2 jutaan yang masih mono juga speakernya masih banyak lah. Walaupun karakter suaranya sih biasa aja ya, walaupun nih dia ada brandingan Dolby Atmos-nya. Ya, untuk performanya, HP ini tuh pakai chipset Snapdragon 6S Gen 3. Yang bisa dibilang performanya tuh mirip-mirip lah sama Helio G99. Tapi bedanya ini chipset 5G. Kalau Helio G99 kan 4G aja. Kayak di Antutu versi 10 tuh udah bisa dapetin angka di 400 ribuan. Jadi kalau misalnya versi 11-nya bahkan lebih tinggi lagi. Dan buat main game kayak Mobile Legends sih ini udah aman banget ya. Ini bisa kalian lihat, kita tuh average bisa di 59. Smoothness-nya juga udah di 99,8%. Low-nya tuh cuma di 51, yang masih oke banget. Jadi dia turun beberapa kali doang drop-nya, nggak banyak. Cuma tetap akan dia dibikin di average di 59. Jadi untuk performanya di 60 fps tuh udah oke banget lah untuk gaming. Sayangnya dia belum bisa ke 90 fps, walaupun tadi di settingnya harusnya bisa ya. Tapi ternyata dia masih ketahan di 60 fps aja. Nah, buat di Genshin dia ketahan di 30-an FPS lah tuh. Grafiknya kita yang di lowest, tapi coba kita naikin FPS-nya ke 60 ya. Buat main 5 menit, grafiknya emang naik turun. Dia average-nya di 48, minimum FPS-nya di 34. Ya, not bad lah. Smoothness-nya cuma dapat di 72%, which is masih dalam kategori playable dengan setting lowest. Menurut gua masih bisa dimainin. Tapi ya sebenarnya ya cocoknya HP kayak gini emang diajak summit di Roblox saja udah paling bener sih. Tinggal settingan low udah cukup nyaman, bikin gua lupa waktu.
Oke, buat storage-nya juga ini udah pakai UFS 2.2 ya. Ya, buat speed-nya bisa dapat di 300-an untuk write-nya, 343 MB per second dan 424 MB per second di read-nya. Oh ya, HP ini pakai baterai 5000 mAh yang kerasa irit nih di pemakaian gue. Yang bisa dapat screen on time di 8 jaman nih dengan baterai sisa di 26% di jam 11 malam. Gitu termasuk irit karena kombinasi chipset 6 nanometer yang efisien dan layarnya yang cuma HD Plus nih. Sayangnya buat ngecharge emang pakai charger 20 watt bawaannya tuh perlu 2 jam ya buat ngisi dari 0 sampai ke 100%. Jadi saran gue sih ditinggal tidur aja kalau mau ngecharge. Oke, chipsetnya tuh emang kenceng buat harganya. Storage-nya juga tadi udah UFS. Layarnya 120Hz. Percuma nih kalau UI atau OS-nya yang dipakai tuh busuk. Tapi itu nggak kejadian di HP ini. Yang pakai Android tuh hampir stok. Minim banget bloatware, pengalaman makainya tuh smooth banget. Kerasa gitu sat-sat mau ngapain aja. Mungkin karena animasinya juga minim ya, nggak banyak animasi kayak One UI. Beda sama HP sejutaan biasanya yang gue pakai yang mesti ada sabar-sabarnya dikit-dikit gitu. Tapi buat Android-nya ini di Android 15 dan kabarnya cuma akan dapat major update sekali lagi sampai Android 16. Jadi untuk hal ini emang Motorola tuh masih kalah ya sama brand sebelah yang udah pada berani 4 sampai 6 tahun bahkan untuk HP entry levelnya. Dan buat fitur khas Moto juga udah lengkap nih kayak HP Motorola lainnya kayak Smart Connect buat konekin HP-nya ke PC, Smart Gesture dan Smart Gesture yang paling kepake buat gue yang tap 2 kali buat screenshot. Oke, sekarang kita bahas kameranya. Kamera HP ini pakai setup dual kamera. Kamera utamanya itu 50 megapiksel dan satunya lagi tuh kamera penghibur aja yaitu makro 2 megapiksel. Yang sepanjang gue bersama HP ini tuh nggak pernah nemuin occasion buat pakai kamera ini. Jadi buat kamera utamanya aja gitu yang kepake. Dan ini udah masuk ke kategori oke ya. Hasil fotonya punya detail yang oke, walaupun sometimes masih kerasa banget over sharpeningnya. Color science-nya tuh mirip sama Pixel ya, yang ngejar natural looking, jadi saturasinya nggak terlalu di boost, yang enak buat diedit lagi. Tapi nggak ready to pose aja nih kayak HP-HP-nya BBK. Sayangnya kalau udah malam, baru kerasa nih kalau ini emang HP entry level. Bisa dilihat di foto malamnya, detailnya udah pada kabur kalau di pixel peeping. Walaupun masih boleh lah kalau buat sekedar post di media sosial. Tapi beda cerita nih sama video recordingnya. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Motorola G45 5G. Somehow walaupun dia cuma bisa record di 1080p, ternyata stabilisasinya tuh bagus ya. Bisa kalian lihat nih. Oke banget stabilisasinya, coba gue lari dikit ya. Tuh, itu stabil gitu. Buat warnanya juga masih enak, ini udah cukup sore sih, ini udah mau jam 6. Jadi cahaya juga udah mulai redup, tapi masih oke. Buat nangkep warnanya senja-senja gini masih asik. Cuma kalau kita pakai hidupin stabilisasinya tuh dia rada kerasa ya croppingnya, jadi dia kayak ke zoom gitu loh. Jadi kita mau ngasih lihat tangan aja tuh kecil banget. Beda, tapi dia bisa dimatiin stabilisasinya yang gua sih nggak saranin sih. Bagusan hidup kayak gini, ini oke banget sih. Buat sejutaan ini somehow punya stabilisasi yang paling oke menurut gue dari semua HP yang udah gue cobain. Tapi gimana audionya menurut kalian? Coba komen. Oke, HP sejutaan tuh biasanya ada aja yang dikurangin biar bisa manage spek di sektor lain yang oke sebagai nilai jual. Itu udah wajar lah, karena nggak mungkin kan semua sektor bisa dibikin proper di kelas entry level kayak gini. Untungnya hal-hal esensial masih ada di HP ini kayak NFC tuh ada buat cek saldo e-money itu udah aman. Zero hardware juga ada, jadi dipakai buat navigasi Google Maps sudah lebih akurat. Oke, jadi gimana nih kesimpulannya? Well, buat HP under 2 juta, apalagi dapat di harga 1,6, 1,7an sih, ini no-brainer ya. Racikan Motorola di G45 ini satu hal yang paling balance menurut gua. Gampang banget buat gua untuk ngerekomendasiin HP ini ke orang yang lagi nyari HP sejutaan. Kayak misalnya ada yang nanya HP 1,5 jutaan buat gua apa nih bang yang bagus bang? Biasanya gua suruh nabung dikit lagi biar dapat si G45 ini. Instead of beli opsi lain yang masih di 464GB lah atau 4128GB, ini udah 8256 UFS pula, chipsetnya 5G yang proper pula. Jadi gak ada nih alasan buat gua untuk gak nyaranin HP ini. Kecuali orangnya atau kalian nih yang nyari HP berlayar AMOLED yang Full HD, ya HP ini gak cocok buat kalian. Walaupun kalau mau nyari HP kayak gitu di harga seginian tuh palingan baru bisa dapat di brand-brandnya Transsion aja. Itu pun palingan dapat chipset Unisoc T620 dan sebagainya lah. Oke deh, itu aja dari gua tentang Motorola G45 5G ini. Kalau kalian ada insight, mau diskusi, bisa langsung hit kolom komentar aja. Like kalau video ini informatif, share ke teman kalian yang lagi nyari HP sejutaan. Kita ketemu lagi di video Getizen lainnya.
Adios.